Tubuh pemuda ini tiba-tiba mengeluarkan api dan seketika menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat gadis bernama Mira ini sangat ketakutan dan memberontak ingin melepaskan diri. Namun pemuda bernama Arman itu terus berkata agar Mira mempercayainya. Tapi saat keduanya hampir menyentuh tanah, seketika tubuh Arman menjadi sangat merah dan tiba-tiba wujudnya pun berubah menjadi seekor naga, membuat Mira sangat terkejut. Namun naga itu menangkap tubuhnya yang hampir terjatuh dan memberikan tubuhnya sebagai penahan tubuh Mira. Saat di tepian, Mira pun berusaha lari menjauhi naga yang terkapar itu dan berteriak apakah ada orang di sana. Tapi ia tak menemukan siapapun. Ia pun berdiri di atas tebing itu memperhatikan sekitarnya yang hanya ada laut di sana, di mana ternyata Igor dan pasukannya sedang berada di kapal itu untuk mencari Mira. Mereka pun mulai dihadapkan dengan keanehan di mana banyak kabut yang menyelimuti kapal mereka, kabut yang tak pernah mereka temui selama ini, di mana saudaranya tampak gelisah. Sementara Mira yang sendirian tiba-tiba melihat serpihan api itu yang mulai menghilang dari tempat di mana naga itu terjatuh. Ia pun mulai menyusurinya dan menemukan tubuh Arman yang tergeletak tak sadarkan diri. Dengan kesal ia pun mengambil sebuah batu lalu akan menghantamkannya ke tubuh pemuda itu yang ternyata adalah jelmaan seekor naga yang telah menculiknya. Namun saat akan menjatuhkan batu itu, ia pun merasa tak tega untuk melakukannya. Tiba-tiba muncul seekor hewan berwajah marah dan Mira pun mengancamnya. Tapi ternyata hewan itu mendekati Arman bahkan ingin menolongnya. Mira pun meninggalkan mereka, namun lagi-lagi gadis itu merasa tak sampai hati meninggalkan tubuh Arman yang terus dilanda ombak laut. Supaya mereka dapat menariknya ke atas. Mira sangat kepayahan, namun Mira terus mencoba menarik tubuh Arman naik ke atas. Saat tiba di atas, matahari pun mulai bersinar, dan Mira sangat kelelahan dan akhirnya tertidur di samping pemuda itu. Entah berapa lama ia terlelap, tiba-tiba ia mendengar suara Arman yang mengigau, di mana pemuda itu terdengar sangat khawatir. Mira pun membangunkannya, namun Arman terus saja mengigau, di mana tiba-tiba tubuhnya bangkit dengan matanya yang memerah. Yang seketika pemuda itu berteriak dan menggeram lalu melepaskan kain yang melilit tubuhnya. Lalu pemuda itu pun kembali terkulai jatuh, di mana Mira kembali mencoba berteriak meminta pertolongan dan memanggil-manggil Igor. Namun gadis itu pun akhirnya menyadari jika tak akan ada orang yang mendengarnya. Lalu ia pun turun dan menarik sebuah perahu yang bersandar di sana dan mengawasi ke laut lepas di mana tampak cahaya kilat menyambar-nyambar di kejauhan dan ombak yang besar. Tiba-tiba hujan turun dan Mira pun kembali ke tempat di mana Arman masih terkapar. Ia lalu melihat sebuah layar yang menjuntai di sana dan ia pun menjadikannya sebuah atap yang melindungi tubuh Arman. Saat melihat tubuh pemuda itu, ia pun merasa iba karena luka di punggungnya. Mira pun mencoba mengobatinya dengan dedaunan yang diraciknya dan berharap tubuh pemuda itu tak mengeluarkan api. Lalu menyanyikannya lagu Nina Bobo itu dan tak berapa lama ia pun merasa ngantuk dan berbaring dan tertidur di samping pemuda itu. Ternyata Igor telah menemukannya dan gadis itu pun berlari memeluk pemuda itu dengan gembira. Namun tiba-tiba ia terkejut saat menyadari jika Arman tengah berdiri di hadapannya seraya mencekal tubuhnya. Tapi mata pemuda itu masih saja terpejam, di mana ternyata Mira hanya bermimpi dan ia terbangun saat sinar matahari mulai menyinari wajahnya. Ia mencoba bangkit, tapi ia tak melihat Arman lagi di sampingnya. Tapi ia melihat buah naga itu ada di sana. Ia pun meraihnya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Kemanakah Arman?